Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Bukhari SPD, guru SMK Negeri 3 Kota Bima. Saya mengajar di SMK Negeri 3 Kota Bima dari sejak 2014 sampai hari ini. SMK Negeri 3 Kota Bima merupakan salah satu SMK pusat keunggulan yang memiliki 10 kompetensi keahlian yang terbagi menjadi 2 core. Yang pertama adalah pariwisata dan yang kedua adalah seni ekonomi kreatif. Adapun core atau bidang dari pariwisata terdiri dari 4 kompetensi keahlian. Yang pertama adalah kuliner, yang kedua perhotelan, yang ketiga usaha layanan wisata, dan yang keempat adalah tata kecantikan. Dan core dari seni ekonomi kreatif terdiri dari yang pertama tata busana, kriya kreatif kayu dan rotan, kriya kreatif batik dan tekstil, desain grafika, desain komunikasi visual, dan yang terakhir adalah broadcasting dan perfilman. Salah satu karakteristik pembelajaran di SMK yang berbeda dengan sekolah menengah atas lainnya adalah SMK memiliki mata pelajaran yang bernama praktek kerja lapangan. Praktek kerja lapangan dari tahun ke tahun, dari perubahan kurikulum ke kurikulum berikutnya, terjadi banyak perubahan. Pada tahun 2013, praktek kerja lapangan atau PKL bernama praktek kerja industri, dan ini merupakan pelajaran yang digunakan untuk menguatkan mata pelajaran di kegiatan intrakurikuler, sehingga praktek kerja industri saat itu termasuk dari pembelajaran co-kurikuler. Di tahun 2020, ketika implementasi kurikulum Merdeka mulai dilaksanakan, terjadi perubahan di mana praktek kerja industri saat ini berubah menjadi praktek kerja lapangan, dan dari co-kurikuler menjadi mata pelajaran atau kegiatan intrakurikuler. Sehingga dari hal-hal yang terkait dengan capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran juga mengalami perubahan dan paradigma baru. Situasi yang saya hadapi adalah ketika PKL dari tahun ke tahun, setelah diadakan refleksi, satu hal yang menjadi refleksi atau dititik beratkan oleh sekolah. Yang pertama adalah jurnal PKL. Jurnal PKL yang disusun oleh peserta didik dari tahun ke tahun selama ini masih mengutamakan media kertas. Ada beberapa hal temuan yang ditemukan. Yang pertama adalah jurnal pembelajaran PKL sering siswa tidak mengisi atau masih banyak kosong. Yang kedua, ada beberapa kejadian di mana siswa mengalami atau hilang jurnal PKL-nya, sehingga terjadi masalah dalam hal penginputan nilai dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil refleksi tersebut, saya mencoba melakukan praktek baik terkait penggunaan akun belajar ID atau pemanfaatan akun belajar ID terhadap pembelajaran praktek kerja lapangan. Adapun aksi konkret yang saya lakukan adalah yang pertama dengan membuat absensi siswa menggunakan akun belajar ID dengan menggunakan Google Form. Google Form dibangun menggunakan akun belajar ID. Kita tahu bersama bahwa akun belajar ID merupakan platform yang disediakan oleh PMM yang kita dapat maksimalkan, bahkan itu bisa menyimpan data sampai 100 GB. Google Form yang dibuat, link ini akan dibagikan kepada peserta didik selama 6 bulan mereka mengikuti kegiatan PKL di industri, sehingga siswa melakukan absensi secara online dan guru dapat untuk melaksanakan atau mengontrol posisi peserta didik. Adapun yang kedua adalah guru membuat atau mengembangkan jurnal menggunakan media online. Akun belajar ID schedule-nya 5 hari kerja, sehari libur. Mengisi jurnal Tetapi kadang karena khususnya untuk di kitchen sama di servis ini, pas emergency contact itu maksudnya siapa yang bisa kami hubungi disesuaikan dengan CP dan ATP yang sudah disusun bersama oleh bapak, nama instruktur bersama pembimbing, kalau nama bapak, sehingga nama ibu, akhir nanti orang tua. pembelajaran PKL dapat berjalan dengan maksimal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jainuddin SPD, Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Kota Bima. Saya cukup memberikan apresiasi atas langkah yang dilakukan oleh Wakasek Humas Pak Imam Bukhari selaku Ketua PKL SMK Negeri 3 Kota Bima. Dari jurnal menggunakan kertas manual melakukan terobosan besar dengan jurnal secara online. Dampaknya sangat luar biasa dalam rangka kita meningkatkan monitoring, controlling terhadap pelaksanaan PKL siswa SMK Negeri 3 Kota Bima kelas 12. Mengingat PKL ini terdiri dari beberapa wilayah daerah. Ada yang di Pulau Jawa, Bali, di Lombok, dan ada juga yang di NTT. Kalau kita masih menggunakan jurnal manual, terkendala monitoringnya. Sekarang dengan jurnal online, kita setiap saat kita bisa monitoring kondisi dan aktivitas kehadiran peserta didik di lokasi PKL. Ini kita juga tidak menafikan ada beberapa item yang masih kita sempurnakan. Itulah bagian dari kita untuk merefleksikan jurnal ini untuk segera kita evaluasi pada saatnya nanti untuk melengkapi fitur-fitur yang perlu kita perbaiki bersama. Tapi secara keseluruhan jurnal online ini sangat membantu guru pembimbing, peserta didik, dan pihak manajemen terutama kepala sekolah dan Wakasek Humas untuk mengontrol aktivitas PKL di lapangan yang kurang lebih selama 6 bulan. Mudah-mudahan dengan ikhtiar yang sangat luar biasa ini mewujudkan SMK Negeri 3 yang lebih baik ke depannya. Sebagai pengawas pembina, saya sangat mengapresiasi terobosan yang dilakukan oleh Pak Imam sebagai Wakasek Humas. Dalam hal ini beliau telah menggagas dilakukannya jurnal online untuk mata pelajaran praktek kerja lapangan siswa SMK 3 Kota Bima. Mulai tahun ini dilakukan dengan jurnal berbasis online. Saya melihat apa yang dilakukan ini sangat positif dan tentunya dampaknya membuat kegiatan PKL siswa ini lebih terpantau. Dalam hal ini bahwa guru bisa memantau siswanya dimanapun. Kemudian siswa sendiri merasa sangat antusias mengikuti ini karena mereka mengisi jurnal juga dalam bentuk jurnal online, yang mana selama ini pantauan kami juga bahwa untuk mengisi jurnal ini biasanya siswa merasa malas, kemudian kadang jurnalnya hilang. Dengan berbasis online ini tentunya hal itu bisa dihilangkan dan diharapkan bahwa dengan jurnal online ini pelaksanaan PKL di SMK 3 ke depannya itu bisa lebih efektif dan lebih tepat sasaran.